Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali kita bertemu di majelis ilmu dan majelis zikir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita kebaikan dalam ilmu dan amal, serta Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu-waktu kita dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang puasa dan pengaruhnya pada kedewasaan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia adalah hayawanun natiq, artinya dia adalah makhluk hidup yang berbicara. Hayawan artinya dia juga memiliki sifat al-haya, yaitu hidup, sebagaimana binatang-binatang juga hidup. Namun dia berbeda dari binatang dan hewan karena dia memiliki sifat natik atau berbicara. Dia mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Artinya manusia adalah makhluk yang mampu berpikir dan mampu mengambil keputusan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia taklif atau beban syariat, karena dia memiliki akal, sesuatu yang tidak dimiliki oleh hewan. Namun di sisi lain ada malaikat yang memiliki akal, hanya saja malaikat tidak memiliki nafsu. Sehingga sempurnalah manusia, dia memiliki akal sekaligus dia memiliki hawa nafsu. Sehingga siapa yang akalnya mampu mengalahkan hawa nafsunya, dia akan naik terus ke derajat malaikat, bahkan mengalahkan derajat para malaikat, sehingga muncullah dia sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sedangkan orang yang akalnya disetir, dikendalikan, didikte oleh hawa nafsunya, dia akan turun derajatnya ke derajat binatang, bahkan lebih buruk kepada atau daripada derajat binatang yang disebut dengan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Jamaah rahimakumullah, perkembangan akal manusia memiliki jenjang bertahap. Ya, di dalam Islam dikenal yang namanya tamyiz. Tamyiz adalah usia di mana seorang anak mampu membedakan perkara-perkara dohir dari yang bermanfaat dan bermudarat. Dia tahu bahasanya api ini berbahaya karena membakar, panas, menyakiti dirinya. Dia tahu makanan dan minuman itu bermanfaat, menghilangkan haus dan lapar. Ya, ini disebut usia tamyiz, yaitu diperkirakan para ulama pada usia 7 tahun. Mulailah manusia mengaktifkan akalnya sehingga dia naik dari derajat binatang. Sebagaimana kita ketahui, anak-anak kecil yang akalnya belum sempurna ini, ya, dia hidup berdasarkan insting dan hawa nafsu. Ketika dia haus, dia menangis. Ketika dia lapar, dia juga menangis. Bahkan tidak jarang kita dapati anak kecil memakan apa saja yang dia dapati di lantai rumahnya misalkan. Ya. Namun setelah dia tamyiz, dia tahu bahwa ini makanan dan ini bukan makanan, ini bermanfaat dan ini bermudarat. Ya, mulailah ada kedewasaan pada akalnya. Ya, kemudian terus naik ketika dia balik. Ya, atau para ulama memberi batasan umur 15 tahun. Ya, maka menjadi sempurnalah akalnya. Ya, dia tahu yang bermudarat dan bermanfaat. Ya, tidak hanya dari perkara yang zahir, juga perkara-perkara yang batin, ini perkara ghaib, yakni perkara yang bermudarat di kemudian hari atau bermudarat di akhirat, dia sudah mulai dikenalkan. Makanya dalam Islam, anak-anak kita seharusnya sudah selesai belajar Islam ketika berumur 15 tahun, karena saat itulah dia mulai dicatat seluruh pahala dan dosanya. Jamaah rahimakumullah, ya. Karena itulah kita dapati pula bahasanya puasa Ramadan ini mendidik kita untuk
semakin dewasa dengan ucapan dan tindakan kita, karena kita ketahui kedewasaan adalah kesadaran manusia untuk mengetahui esensi dan konsekuensi dari setiap ucapan dan perbuatannya. Dia mengetahui dampak dari perbuatannya, baik dari manfaat ataupun mudarat. Ketika dia telah mengetahui suatu perkara ini ya, bermudarat di dunia ataupun di akhirat, maka dia akan meninggalkannya. Jika dia tahu bahasanya perkara ini bermanfaat di dunia ataupun di akhirat, dia akan melakukannya. Jamaah rahimakumullah, inilah tahapan-tahapan perkembangan akal manusia ya. Setelah dia balik, dia menjadi dewasa, mulailah diwajibkan berpuasa, dan dia disuruh menahan dari sesuatu yang pada asalnya halal, yaitu makanan dan minuman di siang hari. Ketika itu menjadi haram ya, maka dia tahu bahwasanya kehidupan dia tidak hanya di dunia, ada kehidupan setelah kematian. Bahwa mudarat yang bisa dia terima tidak hanya mudarat di dunia, ada mudarat dosa yang akan didapatkan di akhirat kelak. Ketika seorang sudah mempunyai istri, maka kemudian puasa juga mendidik dia untuk berlaku dewasa, bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya di siang hari ya, padahal istri yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan dan di malam hari Ramadan. Tapi karena dia tahu bahasanya kehidupan dia yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian, kehidupan yang panjang, maka dia tidak mau melakukan sesuatu yang memberi mudarat pada kehidupan hakikinya tersebut. Dan seperti itulah seorang muslim ya, dengan puasa dia dididik untuk menjadi dewasa. Setiap tindakan dia pikirkan manfaat dan mudaratnya. Setiap ucapan dia pikirkan manfaat dan mudaratnya. Setiap keputusan dia pikirkan manfaat dan mudaratnya. Itulah kedewasaan yang diasah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perangkat ibadah, diantaranya adalah ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempurnaan berpuasa di Ramadan tahun ini dan menjadikannya saum yang mabrur, yang diterima di sisi Allah dan mendapatkan pahala berlipat ganda. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.